pagi, perkenalkan nama saya Pascalia Tarigan. Saya adalah salah satu mahasiswi STTK dari Semarang yang hari ini melaksanakan praktek lapangan. Selamat menyaksikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu hari Selasa kita belajar tentang apa? Sakramen Tobat. Tapi secara khusus belajar tentang dosa. Apa contoh dosa yang pernah kamu lakukan? Melawan orang tua, membohong kepada teman, Terus? Oke, bagus. Kalau sudah melakukan perbuatan dosa, maka kita harus tobat. bertobat. Bertobat berarti kembali ke jalan yang benar. Oke, sekarang kita masuk tentang tata cara penerimaan sakramen tobat. Tapi sebelumnya, Ibu mau menampilkan video ya. Kita komik Yesus. Komik Yesus kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus, perumpamaan tentang domba yang hilang. Komik ini diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Tiap hari orang datang kepada Yesus. Orang-orang Farisi datang, pemungut cukai dan orang-orang berdosa juga datang. Orang-orang Farisi menganggap diri mereka orang yang sangat baik. Mereka menganggap diri mereka sama baiknya dengan Yesus, atau barangkali lebih baik dari Yesus. Orang-orang Farisi tidak suka kepada pemungut cukai atau orang-orang berdosa. Mereka tidak mau berdiri di dekat orang-orang itu, dan mereka tidak mengasihi Yesus. Orang baik tidak akan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus mendengar mereka mengatakan hal itu. Kata Yesus, "Aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. Ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Tiap malam, ia menghitung jumlahnya. 1, 2, 3. Semuanya 100. Lalu suatu malam, ketika ia menghitung dombanya, hanya ada 99. Seekor domba hilang di tengah malam. Gembala itu segera mencari domba yang hilang. Ia mencari di atas bukit dan di dalam hutan.
melanjutkan, orang-orang berdosa sama seperti domba yang hilang itu. Aku datang untuk menemukan orang-orang berdosa, dan para malaikat di surga bersukacita bila seorang berdosa kembali kepada Allah. Ia seperti seekor domba yang kecil yang hilang dan ditemukan kembali. Nah, demikian komik Yesus kali ini. Jangan lupa untuk menyebarkan komik ini kepada teman-teman kalian. Sekarang ibu minta kalian masuk dalam kelompok. Kelompok 1 itu ada Repa, Rahma, sama Michelle. Ayo masuk kelompok 1 di sini. Ada Ansen, Mempin, sama Alex. Ayo untuk kelompok 2 di sini. Kelompok 3 ada Tommy dan Michael. Sudah? Ayo untuk kelompoknya bagus. Sudah? Nah, dari video tadi tentang apa? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang apa? Dari Injil apa tadi? Lukas 15 ayat berapa? 1. Oke, ayat 1 sampai 7. Nah, Ibu akan memberikan namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, di sini ada pertanyaannya. Sudah? Silahkan kamu jawab di belakangnya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti habis itu satu-satu dari setiap kelompok maju ke depan seperti hari Oke, bisa? Oke. Bikin kelompoknya ya, namanya jangan lupa. Ya. Nah, ada bacaannya di sini tadi, berdasarkan video juga. Ayo, tulis nama kelompoknya. Yang ibu suruh saja loh. Iya, ayo. Di belakang yang dulu. Iya. Iya. Ayo, ada berapa pertanyaannya? 1, 2, 3, 4, 5. Kami kelompok berapa? Kelompok 2. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Udah, ayo. Kerja kelompok loh. Ayo Naku. Ayo. Ayo baca sama-sama, dikerjakan. Kalau tidak tahu atau kurang paham, boleh tanya ibu. Siapa yang mau kelompok siapa? Siapa yang mau minggu depan ibu kasih kelompoknya hadiah? Oh, ibu serius. Ada yang apa? Hadiahnya nanti permen lah. Ayo. Mau permen kan? Bon. Ayo maju siapa? Hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut? Jawaban, karena Yesus makan bersama orang-orang berdosa.
jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 dari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bagaimana sikap gembala setelah menemukan gambarnya yang telah hilang? Bersukacita. Oke, beri tepuk tangan, tepuk salut. Mantap. Oke. Terima kasih. Kelompok berapa? Tinggal 2 kelompok lagi, 2 atau 3? Kelompok 2, oke. Hasil dari kelompok 2. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut? Karena Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Nomor 2. Apa yang biasa dilakukan para pemakai dan orang-orang berdosa ketika datang kepada Yesus untuk mendengar Yesus? Apa perumpamaan yang diberikan Yesus? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Siapakah di antara kamu yang kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dan gembira. Bagaimana sikap gembala setelah menemukan dombanya yang hilang dan telah hilang? Bersukacita. Oke, tepuk dulu. Tepuk apa? Tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih. 3 kelompok. 3. Ayo kelompok 3. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut? Karena Yesus makan bersama orang berdosa. Apa yang biasa dilakukan para pemungut cukai? Mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bagaimana sikap gembala setelah menemukan dombanya yang telah hilang? Bersukacita. Oke, tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, dengarkan Ibu. Berdasarkan jawaban kamu semua itu sudah benar. Apa yang mau dikatakan Yesus lewat perumpamaan itu, Duduk? Apa yang mau dikatakan Yesus? Bahwa Yesus menggambarkan orang berdosa itu seumpama dengan domba yang bagaimana? Domba yang hilang. Nah, gembala itu umpamanya adalah gembala itu siapa? Yesus. Sama halnya ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan terputus. Bagaimana cara menyambungkannya kembali? Yaitu melalui pertobatan. Melalui pertobatan itu ada dalam gereja Katolik yang dikenal dengan sakramen tobat. Jadi melalui sakramen tobat, hubungan antara manusia dengan Tuhan baik kembali. Namun ada tata cara penerimaan sakramen tobat. Tapi sebelum sampai ke situ, kita mau bernyanyi dulu. Oke, ready? Boleh berdiri? Boleh berdiri? Ayo bisa ada saya mas. Kamu kenapa sakit? Jadi anak Tuhan kamu senang.
ini Romo akan Suparno. memberikan tutorial tata cara pengakuan dosa. Oke, kami menulis semua. Kalian Silakan tulis. Kaki duluan, Suparno. menerima komuni pertama. Langkah-langkah penerimaan sakramen tobat. Lihat. Langkah yang pertama adalah sebelum pengakuan dosa. Langkah kedua adalah pada saat pengakuan dosa. Dan langkah yang ketiga adalah sesudah pengakuan dosa. Mari kita lihat langkah yang pertama, apa yang anak-anak lakukan. Pada langkah yang pertama sebelum pengakuan dosa adalah persiapan batin. Perhatikan saja kita Anak-anak perhatikan. juga mencatat apa yang menjadi dosa, apa yang menjadi kesalahan, kesilapan anak-anak di masa yang lalu. Buat itu dalam suasana doa, mohon kepada Tuhan agar pengakuan dosanya berjalan dengan lancar. Dan juga ini perlu catat dosa-dosa pada selembar kertas, karena anak-anak kan baru pertama kali mengalami apa itu mengaku dosa, sehingga mudah untuk diingat dan dikatakan pada saat mengaku dosanya. Ingat, dosa itu adalah perbuatan, perkataan kita, sikap kita, cara hidup kita yang bertentangan dengan ajaran dan kehendak Tuhan. Itu langkah yang pertama. Setelah pemeriksaan batin, kita masuk ke langkah yang kedua. Anak-anak masuk ke ruang pengakuan atau ke tempat yang sudah disiapkan, di mana romonya sudah ada di sana. Pada saat anak-anak menghadap romo dan mengambil tempat berwudu, anak-anak berkata, Romo, berkatilah saya karena saya orang berdosa. Kemudian Romo memberkati anak tersebut sambil berkata, semoga Tuhan memberkati agar dapat mengaku dengan baik dan jujur. Kemudian anak tersebut mengatakan, Romo, inilah pengakuan saya yang pertama. Dosa-dosa saya adalah sebagai berikut. Anak-anak menyebutkan dosa-dosanya dengan melihat apa yang sudah dicatat, atau bisa juga menghafal dari apa yang sudah dicatat. Setelah menyebutkan dosa-dosanya, anak tersebut mengatakan, Romo, demikianlah dosa-dosa saya. Saya mohon pengampunan dan penitensi yang berguna bagi saya. Kemudian Romo memberikan nasihat-nasihat rohani, usul-usul yang baik dan berguna untuk pertumbuhan rohani anak tersebut. Dan Romo memberikan juga penitensi atau denda atau apa yang mesti dilakukan oleh anak tersebut karena sudah melanggar perintah Tuhan. Misalnya dengan mengatakan, berdoalah 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria. Berdoalah 1 kali Bapa Kami, 10 kali Salam Maria. Setelah itu Romo mengajak anak tersebut untuk berdoa, doa-doa. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hingga memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Setelah itu Romo akan mengajak anak itu untuk mengikuti doa-doa yang disampaikan oleh Romo dan diakhiri dengan kata amin. Anak-anak, kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu sesudah pengakuan. Apa yang mesti dilakukan
dilakukan oleh anak-anak. Yang dilakukan oleh anak-anak sesudah keluar dari ruang pengakuan adalah mendoakan apa yang dikatakan oleh Romotan, 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, atau 1 kali Bapa Kami, 10 kali Salam Maria. Berdoa. Setelah itu tentu diikuti juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Doa kita mesti diikuti dengan niat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Tentang tata cara penerimaan sakramen Tobat. Ada siapa aja tadi yang kamu lihat dalam video? Ada siapa aja? Ada ada pastor, terus ada orang yang mau mengaku dosa. Dengar Ibu. Hanya imam yang dapat memberikan namanya sakramen tobat. Ya, di mana kita mau mengaku dosa, Bu? Di mana? Di gereja. Apa nama tempat pengakuan? Apa nama ruangannya? Tempat pengakuan Dosa. Nah, kalau kamu pergi ke gereja, ya kan? Ada di situ kamar kecil. Kamar kecil itulah bisa dijadikan tempat pengakuan dosa. Siapa yang bisa memberikan pengakuan dosa di sana? Siapa? Siapa tadi yang kamu tengok pakai baju putih? Iya, Romo atau pastor. Nah, sekarang tugas kamu tadi ada kan di situ namanya doa tobat kan? Coba sekarang kamu tulislah doa tobat itu secara bagus. Habis itu silakan maju ke depan. Siapa yang sudah hafal? Ayo, tulis dulu. Ibu kasih kesempatannya 10 menit baru maju ke depan. Baguslah, kayak mana mau apa-apa ini kita tanda salib. Doa tobat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sungguh patut menghukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, siapa lagi? Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Oke, itu kita mau memberi kesimpulan bahwa sakramen pengampunan disebut juga sakramen rekonsiliasi, merupakan salah satu sakramen penyembuhan. Kenapa dia dikatakan sakramen penyembuhan? Karena dia melalui sakramen tobat manusia dengan Allah hubungannya menjadi apa? Tobat. Menjadi baik. Hubungan manusia dengan sesamanya menjadi Baik. hubungan manusia dengan Allah menjadi Baik. Oke, karena itu pelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi sekali lagi. Bu, duduk keluar dia, Bu. Berdiri semua, di sini kita berdoa. Amin. Senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan.
tidak berbuat dosa lagi.